Hmm. Oke. Oke, sekarang bisa dimulai. Nah, kelihatan kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti workshop online tentang Microsoft Office 365 ini. Materi kali ini adalah tentang Microsoft Forms dan OneDrive. Jadi untuk kalau yang kemarin itu tentang membuat kelas sama webinar sama Vicon video konferensi, untuk kali ini kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu tentang Microsoft Form. Untuk berikutnya saya persilakan pada Ibu Imaniar untuk memaparkan tentang Microsoft Form. Silakan Ibu Imaniar, saya persilakan. Ya, terima kasih buat Pak Budi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang mau bergabung kembali dalam video conference kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Form dan dilanjutkan dengan OneDrive. Nah, untuk Microsoft Form ini nanti ada yang kemarin tugas pertama tentang Teams. Beberapa dari Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas dan sudah saya kembalikan. Masih banyak juga yang belum kumpul tugas, nanti masih kami tunggu sampai batas waktu tanggal 8 kalau tugas 1. Dan ini nanti akan diberikan tugas 2. Tugas 2 itu yaitu membuat form. Kalau form yang biasanya kita tahu itu ada di Google Form. Google Form itu mirip dengan Microsoft Form. Bedanya kalau Google Form bawaan dari Google, sedangkan Microsoft Form bawaan dari Microsoft. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba di Microsoft Form. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Masih proses. Terlihat ya, Bapak Ibu? Di sini terlihat. Di sini saya membuka Microsoft Office yang seperti biasanya, office.com, masuk, sebentar. Karena kalau malam jaringan di sini agak kurang bagus. Nah, di sini kemarin kan kita belajar tentang Teams. Selanjutnya, yang sekarang kita belajar tentang form. Di dalam form seperti mirip-mirip dengan Google Form. Nanti ada 2 tugas membuat form. Yang pertama, membuat form tentang soal. Misal, kan Bapak Ibu mengajar juga. Jadi pasti memberikan soal kepada siswa. Seperti di Google Form, Bapak Ibu memberikan
memberikan soal dari Google Form. Nah, di sini kita membuatnya dari Microsoft. Dan yang kedua, nanti membuat angket. Seperti misalkan pada pembuatan pendaftaran siswa baru menggunakan angket, tapi angketnya menggunakan Microsoft Form. Ini agak lama. Nah, di sini ada tampilan Microsoft Form. Ini di sebelah atas ada new form, yang di bawah ada new quiz. Kita klik yang new form terlebih dahulu. Yang kemarin di panduan sudah kami bagikan juga ada preview tentang Microsoft Form. Jadi Microsoft Form yang tadi bisa membuat soal online bisa, atau membuat untuk pendaftaran atau yang lainnya. Terserah dari kreativitas Bapak Ibu. Nah, ini tampilan dari Microsoft seperti Google Form pada umumnya. Misalkan di sini kita akan mencoba membuat soal. Misalkan saya tuliskan ulangan harian semester 1, begitulah. Nah, deskripsinya terserah Bapak Ibu mau dituliskan apa. Misal mata pelajaran IPA. Nah, bisa seperti ini. Nanti di sebelah sini bisa diganti-ganti juga gambarnya. Bisa, jadi nanti ambilnya dari image search, OneDrive, atau dari upload. Atau kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Kemudian untuk gambarnya, biar nggak polosan, kita ganti dengan tema. Di sini ada temanya. Nah, tema di sini ada bermacam-macam. Misalkan di sini saya pakai yang inilah. Nah, di belakang sudah ada berubah temanya. Ini tutup lagi. Nanti tinggal menambahkan add new. Ada ini pilihannya choice, text, rating, date, atau ini ada ranking, Likert, file upload, net promote, select section. Nah, itu. Misalkan sekarang kita mau buat soal, berarti sebelumnya ada menanyakan nama. Jadi kita tuliskan nama siswa, nama lengkap. Nama lengkap. Nah, begini. Ini dibuat wajib jawab atau bagaimana? Atau di sini ada pilihannya. Atau kalau bingung bahasa Inggris, bisa diganti di sebelah atas, translate this page, diganti bahasa Indonesia. Nah, nanti otomatis berubah. Mau jawaban panjang atau yang dibutuhkan atau bagaimana. Nah, atau mau diberi subtitle, restriction. Nah, ini nama lengkap. Kemudian yang selanjutnya misal di sini lagi kita mau yang choice, bisa pilihan. Pilihannya bisa ABC atau pilihannya atau gantilah. Add new, kita buat yang ini, ranking bisa, atau ganti yang lain. Nah, misalkan kita buat ini. Ini misal kita tulis kelas. Nah, kelas apa? Kelas 7 atau kelas 8 atau ini add option kelas 9. Nah, ini mirip dengan
di Google Form. Terus selanjutnya, nanti bisa memberikan rating juga. Atau misal bagaimana, itu biasanya kalau rating pertanyaan yang untuk bagaimana, misal bagaimana pembelajaran kali ini, itu biasanya terakhir. Jadi kita nggak usah yang rating. Jadi nanti di soal bisa dikolaborasi dengan macam-macam. Atau diberi Likert. Nah, Likert ini langsung pertanyaan seperti ini. Misalkan hanya 2 saja. Ini kita hapus bisa. Nah, untuk menambahkan bagian berarti menjadi 2 bagian. Kita klik yang bawah, kemudian klik section. Section itu bagian. Jadi bagian pertama ini data, yang bagian kedua bisa diisi dengan soal. Nah, misalkan kita tuliskan kerjakan soal berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di bagian bawah add new. Nah, kita memberikan soal. Soalnya multiple choice atau bagaimana. Atau soal panjang bisa. Misalkan, siapakah Presiden Indonesia sekarang? Oh, kalau pertanyaan ini berarti Presiden Indonesia sekarang adalah, nah seperti itu. Ini contoh saja. Misal di sini Soekarno. Nah, Joko Widodo. Bisa tambah option. Nah, di sini seperti ini. Dan bisa diberi kunci jawaban. Nah, ini otomatis tersimpan langsung, seperti itu. Ini bisa dipindah-pindah juga. Nah, bisa dipindah seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk tanggapan bisa dilihat di sini. Jadi nanti terlihat hasilnya langsung siapa yang sudah mengerjakan. Untuk pertanyaan bisa diberikan, nanti bisa ditambahkan video atau bisa ditambahkan gambar atau yang lain. Nanti silakan bereksplor yang lebih lagi. Nah, ini bisa menambahkan file upload atau misalkan teksnya diberi gambar terlebih dahulu bisa dari image atau dari video. Nah, begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk apa lagi? Nah, untuk pertanyaan pada Microsoft Form dibuat seperti itu minimal 10 soal. Dan harus ada video, harus ada gambar, dan tipe soalnya macam-macam. Bukan hanya isian, bukan hanya pilihan ganda, tapi bisa mungkin langsung diklik atau yang banyak seperti ini. Atau pakai rating bisa.
Nanti ditambahkan tanggal juga bisa, tanggal berapa. Nah, selanjutnya untuk yang tema tadi bisa diganti. Dan untuk yang share, kalau sudah selesai, share. Nah, share di sini, di bagian sini, ini adalah untuk link. Membagikan link, tinggal di copy, tapi ini ada only people in my organization. Jadi hanya orang-orang yang ada di organisasi saya yang dapat merespon. Apabila kita ganti anyone with the link, berarti nanti semua orang yang punya link ini berarti bisa merespon. Tinggal di copy, nanti dibagikan ke yang lain. Untuk yang di sini, ternyata bisa, nah ini ada barcode. Barcode-nya tinggal di-download atau di-scan, lalu dibagikan. Jadi cara membaginya seperti itu. Terus kalau yang di sini untuk disematkan, bisa disematkan di web atau bisa disematkan di blog atau yang lainnya. Nah, kalau yang ini untuk mengirim. Jadi form yang sudah dibuat nanti dikirim, di-share, bisa ke yang lain. Jadi mirip-mirip lah dengan Google Form. Nah, untuk yang di sebelah sini ada setting, multilingual, feedback, terms, dan lain-lain. Nanti silakan di-explore lebih jauh lagi. Buat Bapak Ibu pasti lebih hebat. Ini saya hanya mengenalkan saja tentang Microsoft Form. Jadi bisa merubah tema, bisa ada settingnya, kemudian untuk membagikan formnya, dan ini dapat melihat hasilnya. Oke, dari saya yang untuk soal. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Imaniar yang telah memaparkan materi tentang Microsoft Form di bagian pembuatan soal kuis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan angket atau formulir pada Microsoft Form. Ini saya akan mencoba berbagi screen, share screen. Sebentar, saya coba menggunakan HP. Jadi sambil belajar dari HP ini, biasanya sama laptop, sekarang sama HP. Oke. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Aku penasaran. Oke, ternyata tidak kelihatan. Ya sudah, saya pakai laptop Ibu Imaniar saja. Ini aja kan. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu maaf, tadi ternyata susah menggunakan HP. Tadi coba-coba sebenarnya. Oke, sekarang saya akan share screen pada... Bentar.
Sebentar. Ini saya buka Microsoft Form yang masih baru. Tes. Ini jaringan. Ini tampilan dari Microsoft Form. Tadi soal itu di kuis, kalau membuat angket atau formulir itu yang bentuk baru atau new form. Ini saya klik. Nah, kemudian ini tampilannya masih kosong. Ini bisa kita tulis dengan angket PPDB SMP Negeri 15 Burung. Oke, ini contoh saja ya. Jadi saya buat angket PPDB. Kemudian ini deskripsi ditulis bisa, tidak juga bisa. Sekarang saya klik Add New. Lalu ini saya pilih teks. Ini biasanya yang pertama itu nama. Oke, saya tulis nama, kemudian ini required, jadi wajib diisi, ini diaktifkan. Lalu saya tambahkan lagi, ini saya pilih choice. Ini saya tulis kelas. Kemudian option 1 saya isi 7. Option 2 8. Ini ada 2. Kalau mau menambahkan lagi, ini klik add option. Lalu kita klik 9. Nah, ini bentuknya multiple choice. Akan saya ubah jadi drop down. Ini saya ubah jadi drop down. Kalau drop down itu tanda bulatnya tidak muncul. Jadi muncul seperti itu. Lalu saya aktifkan juga shuffle option. Itu pilihan acak. Jadi nanti siswa ketika membuka ini, satu siswa dengan yang lain itu beda-beda, pilihannya acak. Kalau mau menghapus centangnya bisa, jadi kembali ke semula lagi dengan diklik centangnya saja. Nah, hilang. Begitu. Ini tadi kepencet apa tadi? Oke. Kembali. Tadi kepencet. Nah, ini seperti ini yang tadi. Kemudian saya tambahkan yang ketiga. Ini saya pilih date. Sekarang saya tulis tanggal lahir. Ini required sudah. Ini formatnya nanti ada hari, bulan, sama tahun. Ini nanti bisa diekspor sendiri, bisa dicoba sendiri juga sama Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, ini saya tulis, ini saya ambil dari, nah ini, file upload. Biasanya kalau PPDB itu butuh upload ijazah atau SKL, surat keterangan lulus. Oh, ini tadi belum, ini nomor 4, ini saya tulis, silakan scan SKL SD Anda, kemudian unggah di sini. Nah, seperti ini. Ini bisa ditentukan banyaknya yang diupload itu berapa, ada pilihannya. Jadi bisa dipilih tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian batas ukuran filenya itu bisa ditentukan
juga, minimal bisa 10 giga, 100 maksimal ini. Maksimal 10 MB, 100 MB atau 1 giga. Jadi bisa ditentukan seperti itu. Jadi ini saya contohkan ada 4. Kemudian ketika kita lihat hasilnya, kita bisa klik pratinjau di sini biar kita tahu hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini ketika siswa membuka link dari angket PBDB, nanti hasilnya seperti ini. Jadi muncul nama, kelas, tanggal lahir, scan. Ini misalkan saya coba. Ini bisa diisi. Misalkan Budi. Ini kelas berapa. Kemudian tanggal lahir, ketika diklik, nah ini langsung muncul. Tanggal lahirnya, ini tahunnya bisa diklik di sini, diganti. Yang tanda panah kecil ini, tahunnya bisa, misalkan saya lahir, saya mau lebih muda ya, 2010. Saya lahir 2010, bulan Juli, tanggal 6, contoh. Seperti ini. Belum saya klik tadi. Ke bawah lagi, kan. Nah, diklik. Jadi 6 Juli. Seperti ini. Jadi di sini bulan, tanggal, sama tahun. Lalu unggah SKL, tinggal diunggah. Di-scan dulu, lalu tinggal diklik unggah di sini. Dicari file di laptop yang berupa SKL SD dicari. Nah, itu bisa dicari mana aja. Kayak ini sebagai contoh aja, saya batalkan. Jadi setelah itu, setelah diisi semua, ini agak lemot ini laptopnya, bentar. Nah, ini masih not responding, jadi makanya saya tidak upload, saya cuma buka begitu saja. Jadi seperti itu. Nanti bisa dibuat kreasi sendiri, terserah Bapak Ibu. Nah, ini siswa nanti bisa kirimkan. Untuk kembali, ini tadi preview, masih preview. Ini tinggal klik kembali. Kalau mau digunakan. Jadi ini kembali ke dokumen tadi yang kita mau edit, kita mau bikin angket tadi. Kalau mau edit lagi bisa, tinggal add new seperti tadi. Terus kalau mau bagikan link, tadi sudah dijelaskan Bu Imaniar. Tapi saya ulang juga ini, klik bagikan, barangkali ada yang baru gabung, untuk membagikan, klik bagikan. Kemudian ini kan masih hanya organisasi yang bisa merespon. Ini diganti dengan anyone with the link respond. Biar semua orang yang punya link bisa respon. Lalu nanti di linknya. Tinggal di copy, kemudian nanti bisa dimasukkan dalam tugas. Nanti jika ada tugas, nanti yang di copy itu ini linknya. Link dari formulir ini, di copy taruh di tugasnya nanti. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang ini, pembuatan angket atau formulir dari Microsoft Form. Oke, berikutnya akan lanjut sedikit tentang materi OneDrive. OneDrive ini sebenarnya tidak ada dalam tugas, cuma ini disampaikan sedikit saja. Untuk berikutnya saya beri kesempatan pada Ibu Imaniar untuk memaparkan sedikit saja materi, 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Kali ini saya akan melanjutkan sedikit materi tentang OneDrive. OneDrive di sini mirip dengan Google Drive. Jadi nama lainnya OneDrive itu adalah sebelumnya saya tunjukkan dulu share screen lagi. Sebentar.
Nah, di sini. Nah, di sini buka Office lagi seperti yang tadi. Tapi nanti kita masuk di OneDrive. OneDrive itu di modul kan saya menuliskannya OneDrive dan Office Online. Nah, OneDrive bentuknya seperti ini, ada bentuk seperti awan. Nah, diklik, nanti masuk di bagian OneDrive. Jadi di bagian OneDrive ini, tampilannya seperti Google Drive. Kan biasanya kalau Google Drive, kita berbagi file atau menyimpan file di Google Drive. Nah, di sini juga kita bisa menyimpan di OneDrive. Ini sebentar agak lemot. Nah, di sini ada My Files, Recent, Share, Discover, Recycle Bin. Nah, seperti Google Drive. Nah, untuk tampilan yang di atas ada plus new. Nah, jadi kita ketika diklik ini, new, klik new. Nah, new itu ada new folder, new Word document, Excel, PowerPoint, OneNote, form for Excel, dan link. Nah, lalu di bagian sampingnya ada upload. Upload bisa upload langsung dari laptop. Nah, bisa upload file, bisa juga folder. Kemudian ini ada sinkronisasi dan ini automate. Nah, untuk membuat folder tinggal klik new, kemudian folder. Kita klik folder. Nah, kemudian ini create a folder. Misalkan kita mau memasukkan materi kelas 7. Seperti itu. Jadi nanti bisa menyimpan di OneDrive ini. Nah, ini materi kelas 7. Tapi di materi kelas 7 ini belum ada isinya. Kalau kita buka, nah, materi kelas 7 masih kosong. Jadi bisa drag file di sini. Atau langsung upload dari sini. Upload file. Tinggal cari filenya di mana. Jadi bisa, kalau OneDrive bisa dibawa, bisa pakai HP, bisa langsung download. Jadi menyimpan di OneDrive lebih besar kapasitasnya daripada menyimpan di laptop atau menyimpan di HP. Jadi kalau misal HP penuh, disimpan saja di OneDrive bisa. Nah, misalkan ini. Misalkan saya memberikan ini sajalah. Yang penting ada file. Nah, cara mengupload tinggal itu saja. Tinggal klik filenya, dicari filenya, atau bisa juga filenya tinggal ditarik ke sini, di drag file. Nah, ini filenya. Nah, masih dalam proses ini uploading satu item. Jadi ini tergantung jaringan. Jaringannya kalau bagus, langsung. Nah, tadi ada tulisan share link. Jadi ini linknya juga bisa di-share. Dengan cara diklik ini, share the selected item with other people. Jadi nanti dibagikan ke orang lain bisa. Kita tunggu sebentar. Jadi di dalam folder, misal folder mau dibagikan juga bisa. Atau file dibagikan bisa juga.
atau langsung di copy link bagian atas. Ini sinyalnya. Nah, langsung copy link di atas bisa langsung. Atau kita kembali ke file, kembali. Nah, misal di sini ada akun. Nah, ini akun kita mau bagikan ke orang lain. Coba lagi. Karena tadi muter-muter. Jadi nanti dibagikan, caranya tinggal bagikan seperti itu saja. Nah, nanti di sini akun yang sudah dibagikan bisa di sharing. Nah, misalkan ini dibagi ke misal ke Budi. Nah, di sini ini ke Budi Santoso. Kemudian ini ada link yang bisa dibagi atau masuk ke Outlook. Kemudian send. Nanti akan muncul link sudah dikirim. Ini yang sudah di-share, ada nggak? Kalau sudah pernah kirim, berarti nanti ada kolaborasi. Nah, kalau file yang dikirim itu bisa dikolaborasi. Nah, ini yang pernah di-share dengan saya. Misalkan akun Maluku. Akun Maluku ini pernah di-share ke saya, dikirimkan ke saya, dan kalau kita klik di dalamnya, nanti bisa diedit. Jadi saling berbagi dan berkolaborasi secara online. Jadi kolaborasi dengan Office Online. Gitu. Tunggu sebentar. Masih buka. Sinyalnya. Jadi nanti file ini bisa diedit-edit bersama. Misalkan siapa menulis juga nanti otomatis berubah. Seperti di Google juga ada, di OneDrive ada. Nah, sudah itu biarlah. Nah, sekarang kita masuk di My File lagi. Di sini juga ada langsung membuat Word di OneDrive. Nah, kalau di bagian New, plus New di sini, kita klik ke bawah, kita bisa tulis Word dokumen. Jadi langsung menulis dari OneDrive. Atau membuat Excel, membuat PowerPoint, OneNote, form for Excel, atau membuat link. Jadi seperti itu kurang lebih untuk OneDrive dan Office Online. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Budi. Ya, terima kasih Ibu Imaniar sudah memaparkan sedikit tentang OneDrive. Jadi tadi sudah dipaparkan tentang Microsoft Form dan OneDrive. Untuk berikutnya silakan kepada Bapak Ibu yang ingin sharing-sharing atau bertanya, dipersilakan. Yang angkat tangan itu Pak Alam Syahril. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Mohon maaf kalau saya tadi ketinggalan.
Yang mau saya tanyakan masalah yang form tadi. Nah, bagaimana cara kita mau mengetahui nilai siswa? Apakah kita bisa melihatnya sama seperti Google Form atau memang ada cara khusus? Jadi maksudnya untuk mengetahui nilai siswa baik dia secara individual maupun dia secara per kelas gitu. Oke, terima kasih Pak Budi, Bu Niar. Ya, terima kasih Bapak Alam Syari atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana tentang nilai siswa ketika mengerjakan kuis di Microsoft Form. Ya, betul. Itu hampir sama dengan Google Form, jadi muncul juga nanti nilainya ketika dibuka respon, nanti muncul data siapa-siapa yang mengerjakan soal kuis, kemudian nilainya berapa, itu muncul semuanya nanti. Jadi seperti itu, Pak. Bagaimana, Dan bisa Pak? di-download ya, Pak ya? Dan bisa di-download ya, Pak ya? Ya bisa. Oh, Nanti bisa di-download dalam bentuk Excel oh, nilainya ya itu. sama. Oh, Iya, hampir sama, Kak. oh. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Iya, Bu Imaniar. ya sama-sama. Berikutnya silakan Ibu Pamula Trisnasuri. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Imania tadi itu kan jelasin yang Google Form ya. Ternyata tadi saya iseng-iseng udah bikin soal. Cuma saya bingung untuk nulis jawabannya. Kalau di Google Form itu kan ada diklik terus muncul jawabannya kan. Yang tadi itu saya cari kok nggak nemu, bisa di screen share-kan gimana cara bikin jawabannya yang multiple choice gitu. Soalnya tadi putus-putus juga ya. Agar bisa diklik jawabannya gitu. Itu aja sih. Terus yang bedanya yang Ibu buat sama Pak Budi buat itu di mana? Kayaknya sama deh, maksudnya sama-sama dari form kan gitu. Atau apa bedanya gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pamula Risna atas pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaannya adalah ketika membuat kuis itu bagaimana memunculkan pilihan jawaban, kunci jawaban. Ya, kunci jawaban. Kunci jawaban. Kemudian berikutnya bedanya apa? New form sama kuis. Ya. Oke. Ini saya share screen dulu. Ya, di screen. Share screen. Oke. Oke, saya buka di Microsoft Form. Di tempat saya belum ya? Belum. Ya, ini masih loading. Ya, udah. Ini laptopnya agak lemot. Pak, berarti untuk form itu nggak masuk ke kelas ya? Maksudnya di luar kelas? Form itu beda. Ini Microsoft Form. Kalau kelas itu tim. Jadi ini fitur di Office. Oh, kalau yang berarti yang Bu Imaniar tadi di kelas bikin kuis. Iya. Kalau yang Bapak di luar tim Microsoft ini sendiri gitu ya? Ini di luar tim juga. Ini buat kuis di form, buat angket juga di form. Dua-duanya di form juga sama. Tadi saya nyobanya di tim, Pak. Di tim kan ada soal ya, apa sih? Ya. Kelas itu. Yang di kelas
kan ada soal-soal. Nah itu saya buat tuh soal-soalnya. Sama nggak fungsinya? Maksudnya mirip nggak gitu? Mirip, nyambung kok. Ya, di tim itu juga bisa nyambung ke Microsoft Form juga bisa nanti. Oh nyambung. Oh, Iya, oke. bisa nyambung juga. Seperti nyambung di YouTube, di aplikasi yang lain juga bisa. Oh oke oke. Tinggal share screen ya Pak ya. Ya, ini Lim share masuk screen. ke motor, Lim. Sama adik-adik masuk motor. Oke, ini masih proses. Jadi tadi, oh ya, saya jawab yang itu aja dulu. Yang perbedaannya kuis sama new form. Itu kalau buat kuis nanti itu ada pilihan jawaban, ada kunci jawaban, ada nilainya begitu. Itu kuis. Ini saya coba di sini. Sebentar. Jadi kalau di form itu kan bentuknya tidak ada kayak kunci jawaban, itu apa, nilainya berapa. Itu tidak ada kalau di new form. Tapi kalau di kuis itu nanti bisa dimunculkan kunci jawabannya apa, nilainya, skornya berapa tiap nomor, gitu. Coba ini. Presiden Indonesia, ini lari-lari. Nah itu Pak. Ini ketutup sama, bentar. Sebenarnya di bawah itu ada kuncinya. Di bawah, coba cobain dikit. Di bawahnya Megawati add option itu ada. Kenapa tidak ada ini? Biasanya ada di sini. Ini kenapa? Coba saya buat add new aja. Add new, saya buat choice. Nah ini nomor 5, ini saya buat baru aja. Misalkan ibu kota dari Provinsi Maluku adalah, nah ini karena kelas Maluku jadi ya udah saya buat Provinsi Maluku. Kemudian bentar, tadi saya salah milih. Nah ini tadi salah. Ini saya, oke. Saya ulang. Oke, yang pertama Ambon, 6 Lea, Masoi, Matua. Muncul apa tidak tadi? Tidak muncul. Pak Budi. Ini apa ini? Nah itu. Nah begini. Gimana cara ngasih jawabannya? Ya di sini. Ini shuffle itu Mungkin acak. karena tadi mengerjakannya dari form, jadi nggak ada benarnya. Kalau mengerjakan dari kuis baru ada benarnya. Mungkin seperti itu kan, ada dua ya, ada form, ada kuis. Kalau kuis yang kita pilih, kita bisa buat jawaban yang benar yang ini. Tapi kalau form kan memang untuk angket, nggak mesti jawaban yang benar yang mana. Apa mungkin Ini, seperti itu bedanya? Jadi ini tadi masuk ngerjakan form, makanya nggak bisa dipilih yang benar.
Iya. Oh. Oh iya. Iya, tadi saya salah masuk berarti. Ya, tadi saya kan lanjut dari Ibu Imaniar yang buat tadi. Mohon maaf. Tadi sambil sama betul. Oh, Iya, new quiz. oh iya. Oke, ini saya cobalah langsung di sini. Oke, maaf tadi ya. Tadi Siap. salah pilih ya. Choice. Nah, ini ada poin. Ini yang saya cari tadi. Tadi saya kira tadi bentuknya kuis ya. Ternyata tadi bentuknya new form. Makasih udah dikasih tahu tadi. Saya ulang lagi. Ibu kota dari Maluku ganti Jawa Timur. Karena saya asli Jawa Timur ya sudah. Ini Malang. Yang kedua Jember. Berikutnya adalah Banyuwangi. Satu lagi Surabaya. Nah, ini kita pilih, kita centang di sini mana yang benar. Karena jawabannya Surabaya, ini misalkan saya arahkan ke mana-mana saja. Arahkan ke Surabaya, klik centang. Nah, ini berarti jawaban yang benar atau correct answer. Lalu kasih poin. Ini satu soal misalkan 10 poinnya. Kita kasih 10 begitu. Bentar. Ini required berarti harus diisi. Oke. Tinggal add new lagi nanti. Nah, begini. Jadi nanti muncul di atasnya itu nilainya 10 poin. Ya, begitu ya, Ibu Pamula. Iya, siap. Oke, Pak, udah paham. Jadi nanti yang tugasnya yang diminta Ibu itu berarti kan ada multiple choice, ada yang jawaban singkat, ada yang lain-lain. Ini semuanya di quiz ini ya atau di form? Di quiz. Di quiz. Di quiz berarti kalau yang nggak pilihan ganda berarti kami pun ngasih jawabannya ya? Iya, tetap dikasih itu. Poinnya berapa? Oh, gitu. Tetap di jawabannya total juga misalnya kalau berapa? Uraian. Iya. Kalau uraian iya, kalau uraian kan soalnya kayaknya belum pernah ada yang baku gitu. Kalau uraian kasih nilai itu. Ya, nanti bikin soal yang kira-kira sesuai lah. Jawabannya sama, satu gitu ya. Isian. Iya. Oh, Disesuaikan ya, saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah paham insya Allah. Makasih. Iya, sama-sama. Maaf, saya kurang fokus. Iya, berikutnya. Ini saya stop sharing dulu. Berikutnya adalah Pak Sono Aditya. Ya. Silakan Bapak. Ada Pak Sono? Oke. Oh, udah muncul. Oke, silakan Bapak. Oke lah, kalau belum muncul, ini kami bacakan di chat dulu dari yang paling atas. Ini dari Pak Heri Purwanto. Bertanya, untuk memberikan pilihan provinsi secara otomatis, apakah diketik manual nama-nama provinsi ataukah ada cara khusus? Begitu pula untuk kabupaten. Oke, berikutnya Ibu Imaniar akan menjawabnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, untuk memberikan pilihan provinsi secara otomatis, apakah diketik manual nama-nama provinsi, ataukah ada cara khusus? Nah, itu bisa diketik manual, nanti seperti caranya yang Pak Budi tadi, tinggal pilih
yang misal pakai drop down. Nah, jadi pilih provinsi apa saja. Jadi dipilih drop down, selanjutnya provinsi, nama provinsinya ditulis semuanya. Itu ditulis secara otomatis, ditulis satu-satu. Untuk kabupaten begitu juga. Begitu. Oke. Berikutnya saya baca chat lagi. Itu dari Bu Aris Tika dari Yatiningsi. Izin diulangi Pak tentang pembuatan angket itu yang bagian untuk upload file. Oke, sekarang saya akan share screen tentang pembuatan angket yang ada upload file tadi. Oke. Oke, ini masih proses. Tadi saya buat yang angket PPDB SMP Negeri 15 Buru. Itu tempat saya mengajar bersama istri saya. Lah, ini coba diulangi lagi saja. Ini add new untuk menambahkan pertanyaan baru. Setelah itu dipilih di sini yang tanda apa ini? V, kayak V begitu. Lalu pilih file upload yang ada tanda panah ke atas ini. Nah, seperti ini, tinggal diisi kata-kata yang perlu ditulis. Silakan upload file ijazah SD seperti ini. Ini di sini dibatasi banyaknya file. Ijazah SD kan 1 lembar, jadi 1 begini. Ini batas maksimumnya 10 MB. Ini udah cukup. Kalau mau diubah juga bisa, mau 100 MB juga bisa. Tapi 10 MB sudah cukup lah. Kemudian ya sudah jadi begini. Ini saya klik preview. Nah, ini sudah jadi tampilannya. Nanti ketika siswa mengisi angket ini, tinggal klik upload. Ini nggak saya klik soalnya lemot. Nanti tinggal klik upload dan dicari file yang dibutuhkan. Ini komputer, tampilan komputer nanti seperti ini. Ya, ini komputer. Untuk tampilan mobile, ini tampilan HP. Nanti seperti ini. Ketika siswa membuka link angket PPDB, ini tampilannya. Setelah diisi semua, tinggal klik submit. Jadi nanti langsung ada respon tanggapan dari angket ini. Sudah lengkap namanya, muncul semua, tanggal lahir, dan sebagainya. Ya, sekian dari saya. Jawaban atas pertanyaan dari Ibu Aris. Oke. Berikutnya dilihat, mungkin ada yang angkat tangan lagi. Pak Heri. Pak Heri mau tanya lagi? Tadi udah saya jawab di chat. Pak Budi ya. Mohon izin bertanya tentang apa yang kuis. Untuk yang kuis tadi, untuk yang soal isian singkat itu kan kalau di Google Form kita diberikan peluang untuk membuat kunci jawaban sebanyak 3 kali ya. Karena terkadang anak-anak itu ada pada saat menjawab itu ada yang salah huruf besarnya, ada yang spasinya, ada yang mungkin ejaannya, sehingga di sana diberikan kesempatan untuk membuat 3 kunci jawaban kalau di Google Form kalau tidak salah seperti itu.
kalau di Microsoft Form itu berapa kita diberikan peluang untuk membuat kunci jawaban, itu yang pertama. Yang kedua tentang unggah file tadi, bagaimana kita membatasi untuk tipe file. Kalau misalkan kita yang menginginkan untuk tipe yang diinginkan hanya PDF begitu. Tuh. Nah, kemudian untuk yang tadi sudah dijawab untuk Bu Imaniar, terima kasih. Terkadang kita mengisi form dari Kemdikbud itu kan ada pilihan provinsi sampai 34 sampai 34 itu kan banyak. Barangkali ada teknik otomatis mengambil data dari mana begitu sehingga tidak sampai salah atau terlewat begitu. Maksud saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Heri atas beberapa pertanyaan. Ini masih share screen. Ini saya buka yang Oh ya, tentang upload file dulu. Tadi Bapak bertanya tentang tipe file yang akan diupload oleh siswa. Ini bisa diklik titik 3 di bawah ini, diklik, kemudian dipilih file type. Kita klik. Nah, ini kita tentukan kita mau mensyaratkan file bentuk apa. Tadi misalkan ingin PDF, ya udah yang dicentang PDF saja. Mana tadi? Kalau mau file image boleh juga, dicentang juga. Atau semuanya bisa juga. Tapi tadi maunya PDF, ya sudah, PDF saja yang dicentang. Ini untuk yang upload file ijazah. Berikutnya tentang kunci jawaban pada Microsoft Form. Ini saya buka form yang soal tadi. Yang ini, untitled quiz. Ini tadi belum dikasih nama. Tapi tidak apa-apa. Misalkan add new. Kalau buat uraian berarti teks. Nah, ini soalnya misalkan saya berikan kota-kota di Sumatera. Selatan. Saya nggak hafal, jadi oke. Jadi ini kita ini restriction itu berarti dalam bentuk dibatasi, mau number itu angka. Oh, ini yang itu yang bisa token. Biasanya token itu mau nomor apa, mau angka atau apa gitu. Ini coba di explore lagi. Ini multiple question. Kalau long answer berarti jawabannya itu jawaban panjang. Ini bisa dihilangkan, dicentang lagi. Ini nggak usah. Oke. Ini pilihannya seperti ini saja. Jadi menurut kami untuk soal uraian itu memang agak susah gitulah kalau mau buat kunci. Karena ini bentuknya adalah kuis tadi. Jadi ini bagusnya dibuat untuk kuis dalam bentuk pilihan ganda.
dan jawaban yang pasti, yang satu jawaban begitu. Jadi itu yang bisa kami jawab. Iya, terima kasih Pak Budi. Jadi begini Pak Budi, misalkan jawabannya kan daerah istimewa Yogyakarta, ibu kotanya kadang-kadang kan anak ada yang menuliskan Yogyakarta, kadang ada yang Yogyakarta, ada yang menulis huruf awalnya besar, ada yang kadang-kadang ditulis besar semua. Itu kalau kita tidak memberikan pilihan kunci jawaban, itu misalkan kunci jawaban kita huruf semua, anak menjawab huruf besar semua, anak itu salah. Begitu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya kebetulan kami belum buat soal yang uraian, jadi yang bisa kami sampaikan seperti itu. Ya, terima jadi kasih. kami masih belajar juga ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Siap, makasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri lagi, bisa ketiklah Microsoft Form ini dan Microsoft yang lain juga itu. Oke, sekarang saya lihat berikutnya. Sudah Pak Sono, sudah Pak Eri, sudah. Sekarang lihat chat. Atau ada Bapak Ibu yang ingin sharing lagi? Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Arsita. Izin bertanya Pak Budi. Yang pertama, apakah dalam pembuatan soal, apakah secara otomatis jawabannya terkunci? Ya, artinya tidak bisa terlihat oleh siswa jawaban yang benar. Dan yang kedua, bagaimana cara siswa melihat jumlah jawaban yang benar dan salah? Oke, untuk pertanyaan dari Ibu Arsita Talauhu, dalam membuat soal apakah jawabannya terkunci? Tidak bisa terlihat oleh siswa jawaban yang benar. Untuk membuat kuis ini, yang bisa melihat jawaban yang benar itu guru yang membuat soal. Jadi siswa hanya bisa mengerjakan dan memilih mana jawaban yang benar menurut mereka. Kemudian melihat jumlah jawaban yang benar dan salah. Nanti setelah mengerjakan kuis, nanti siswa tahu nilainya. Dan setiap nomor itu ada keterangannya, benar atau salah. Kalau salah, nanti ada jawaban yang benar, itu apa. Jadi kalau bentuk kuis itu hampir mirip juga dengan Google Form. Oke, demikian jawaban untuk Bu Arsita. Lalu Pak Sona Aditya, itu di atasnya itu ada chat, perbedaan antara 635 dan Outlook itu apa? Oke, akan dijawab oleh Ibu Imaniar. Ya, pertanyaan dari Pak Sona Aditya. Apa perbedaan antara 635 dan Outlook? Itu tulisannya bukan 635, sebenarnya 365. Perbedaan antara Office 365 dan Outlook. Nah, di dalam Office 365 itu ada Outlook. Begitu. Jadi di dalam Office 365 itu ada Teams, ada Outlook, ada OneDrive, ada Form, Sway, dan lain-lain. Jadi ini semuanya ada di Office 365. Office 365 itu jenis-jenis dari Microsoft. Jadi Microsoft itu ada macam-macam. Salah satunya yang terbaru adalah Microsoft Office 365. Begitu. Oke, terima kasih Bu Imaniar atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Rizka Puspita. Jadi bertanya,
apakah kuis dari Microsoft Form ini bisa digunakan akun lain di luar dari akun Microsoft? Oke, akan saya jawab. Untuk kuis pada Microsoft Form, ketika membuat soal, itu hanya yang mempunyai akun Microsoft saja yang bisa membuat kuis. Kemudian untuk yang mengerjakan kuis itu bisa siapapun. Siapapun bisa mengerjakan, yang penting ada link yang terhubung ke kuis dari Microsoft Form itu. Oke, itu jawaban saya buat Bu Rizka Puspita. Berikutnya Ada yang angkat tangan. ada yang angkat tangan? Bu Fira. Bu Fira. Oke, silakan Ibu Fira. Bu Imaniar, Outlook itu apa ya, Bu? Apakah Outlook itu seperti Gmail? Kalau misalnya kita kan biasanya masih Google, punya Gmail. Sekarang punya akun Microsoft. Apakah akun Microsoft ini juga email di Microsoft? Terus apakah Outlook itu gantinya Gmail kalau di Microsoft? Atau salah saya tuh bagaimana? Ya, terima kasih Bu Fira. Ya, kalau Outlook itu nama lain dari Gmail. Kalau Gmail kan dari Google. Kalau di Microsoft namanya Outlook. Jadi nanti kalau misal kirim email lewat Microsoft, masuknya di Outlook. Misalkan nanti kami mengirimkan undangan dari kegiatan ini, masih belum dikirimkan. Nanti setelah selesai webinar ini baru kami kirimkan undangan ke masing-masing peserta. Nah, nanti akan dikirimkan lewat Outlook itu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa melihat di Outlook-nya masing-masing. Begitu. Bagaimana Ibu Fira? Oh ya Bu. Terus Bu, kan waktu flyer-flyer di Facebook itu tentang diseminasi ini kan ada dibilang mendapatkan akun Microsoft 5 terabyte. Maksudnya 5 terabyte itu apanya? Apakah OneDrive-nya atau apanya, terus tahu dari mana 5 terabyte? Oh, itu kalau yang 5 terabyte itu adalah OneDrive. OneDrive-nya itu kalau misal kita install di laptop, itu ada tulisannya 5 tera. Jadi OneDrive-nya ini besar, jadi kita bisa menyimpan di OneDrive itu lebih besar. Kalau biasanya di Gmail kan hanya 1 tera. Kurang lebih, hanya 15 giga kah? Pokoknya nggak sampai itu. Kalau di sini 15 giga. besar. Iya, 15 giga setahu saya. Kalau yang di Microsoft ini lebih besar begitu, Ibu. Jadi untuk menyimpannya lebih besar. Bagaimana Ibu Fira? Berarti kalau ada yang minta email gitu kan, mau kirim email kan gitu, kita sering diminta email gitu ya. Udah boleh kami nulis email ini aja gitu biar masuk itu 5 terabyte kan di sini gitu. Iya. Itu bisa. Bisa. Ini fungsinya sama seperti Gmail. Jadi kalau ditanya apa, email ini bisa dikirimkan. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Fira. Berikutnya itu ada yang angkat tangan, Pak Sono. Lagi. Pak Sono mau ngomong kah? Atau yang lain yang belum pernah? Atau Bapak Ibu yang lain, silakan yang ingin bertanya. Oh, itu ada. Siti sama dia. Apakah Microsoft Form ini juga dapat tambahan add-on dari pihak ketiga untuk membantu melengkapi fitur-fiturnya? Tambahan add-on. Sejauh ini kami belum mempelajari tentang tambahan add-on. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Siti sama dia, silakan. Atau mungkin ini Pak Sono mau bicara.
Siapa itu? Ya. Ya, Ibu. Iya, Bu. Ya, Bude. Itu tadi saya. Ibu siapa? Ini kepada siapa, Bu? Kepada saya atau kepada Pak Sono? Ini Ibu Fira kah? Iya, Ibu Fira. Iya, Ibu Ya, Fira. silakan. Kalau kepada saya, tadi kan ada yang nanya add-on. Mungkin maksudnya untuk waktu. Mungkin kita kan bikin kuisnya hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Terkait itu biasanya kita add-on time biasanya. Kalau saya mengakalinya, karena saya juga kurang mahir add-on itu, saya mengakalinya dengan schedule. Jadi tugasnya itu di schedule jam 2, misalnya jam 8 misalnya muncul. Lalu duty-nya kan tugas terakhirnya itu jam 10. Jadi kan secara otomatis mengerjakannya harus dari jam 8 sampai jam 10. Karena saya nggak mau repot dengan add-on, biasanya saya melakukan itu. Jadi nggak perlu add-on juga. Terus itu hanya bisa dikerjakan dari jam 8 sampai jam 10. Terusnya di schedule muncul jam 8, lalu di duty-nya harus dikerjakan batas akhirnya jam 10. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Fira. Sudah, Mbak. Oke. Ini masih ada waktu sekitar 11 menit. Silakan jika ada yang mau bertanya atau sharing. Saya Pak Budi bisa masuk, Pak Budi. Oh ya, silakan Pak. Oh ya, silakan Pak. Iya, mohon maaf ini. Saya kurang jelas tadi. Enggak, ini saya hanya tahu ini untuk OneDrive itu tadi. Ya. Apa untuk uploadnya sama dengan yang di Drive itu ya? Kalau di Google kan ada Drive ya. Ya. Itu apa sama itu Bu? Cara nguploadnya itu loh, Bu? Sama Pak. Sama ya? Sama seperti yang tadi saya contohkan. Oh gitu. Tinggal bisa ditarik atau langsung upload. Oke. Cara-caranya sama semuanya ya Bu ya? Sama. Oh iya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Sona Aditya. Berikutnya. Sudah nggak ada lagi yang bertanya? Tidak ada lagi yang bertanya. Jadi, untuk yang kedua, tugas yang kedua, nanti Bapak Ibu siap-siap untuk membuat angket atau formulir. Lalu buat juga soal kuis. Jadi nanti ada dua bentuk yang berbeda. Satunya diambil dari new form, klik new form, satunya dari kuis. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti jangan sampai salah pilih ya. Harus dua yang berbeda itu. Terus nanti masalah cara pengumpulan tugas nanti ada di petunjuknya. Nanti menyusul tugasnya. Nanti ada video. Nanti ada videonya juga. Untuk cara pengumpulan tugasnya mungkin nanti di OneNote langsung di tugas, nanti langsung kita masukkan. Nanti sudah ditunjukkan. Ya, seperti itu. Jadi di kelas tim, kelas besar itu Bapak Ibu bisa lihat saluran-salurannya ada di situ. Itu banyak video-video, ada video tutorial, ada video Vicon yang kemarin, percobaan juga ada. Jadi Bapak Ibu silakan explore yang ada di kelas besar. Sama yang di kelas kecil juga, kelas B sama kelas A. Jadi jangan lupa tugas 1 banyak yang belum kumpul, itu batasnya sampai 8 Juli jam 12 waktu Indonesia Timur. Jadi saya mengingatkan untuk tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nggak ada yang tanya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukupkah workshop online ini? Sudah Bapak. Iya Bapak. Sudah ya. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah
paham dan mengerti tentang materi ini, Microsoft Form dan OneDrive. Untuk workshop terakhir besok itu dalam jam seperti biasanya. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya ikut lagi. Untuk besok materinya adalah tentang SWE dan sedikit penjelasan tentang OneNote Class Notebook. Sama penjelasan sedikit tentang Microsoft Educator Community. Ya, ini kan di Itu seperti yang ada di panduan workshop Microsoft Office yang sudah dibagikan kemarin. Oke, Bapak Ibu. Jika sudah dirasa cukup untuk workshop online ini, workshop akan kami tutup. Terima kasih. Bentar, ada yang mau tanya? Oh iya, Ibu Wasamuna, silakan. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Iya. Ya, mungkin tadi saya belum melihat kode redeem. Adakah lagi untuk malam ini, Pak? Oh, kode redeem. Oh iya. Ya, Pak. Ya, Bu. Sudah ada kode redeem. Habis ini kami bagi. Ini Bapak Ibu, kami harap sudah bisa semua untuk memasukkan kode redeem. Jika ada yang belum, yang kemarin itu masih bisa diisi lagi. Yang penting benar kode redeemnya. Bisa juga dilihat video tutorial di kelas tim besar workshop Office 365 Budi Santoso dan Imaniar, itu ada juga jika mau lihat videonya. Jadi ditunggu ya, sebentar lagi kita akan bagi. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi? Mohon maaf Pak Budi, kemarin saya belum Iya. ngisi redeemnya, nggak apa-apa Pak Budi, tak isi sekarang ya. Nggak apa-apa, isi sekarang. Iya, Pakai ya, kode Pak. yang kemarin ya. Ya, oke, siap. Oke. Ya, itu wajib diisi semuanya untuk kelulusannya. Apabila ada satu tidak memasukkan kode redeem, berarti nanti kelulusannya bisa dipertanyakan karena itu wajib diisi. Oke, siap. Ya. Jadi Bapak Ibu setelah mengisi kode redeem dan menebusnya itu, Bapak Ibu bisa cek. Bentar. Oke. Bapak Ibu, jadi jika Bapak Ibu sudah berhasil Bapak Ibu jika berhasil meredeem kode nanti bisa melihat hasilnya di foto akun, itu diklik nanti ada my profile. Yang paling atas itu my profile atau paling bawah kah? Saya lupa. Pokoknya diklik my profile nanti kelihatan ada sertifikatnya itu, ada tanda sertifikat begitu. Itu berarti berhasil meredeem kode Vicon ini. Jadi setelah Vicon nanti bisa meredeem. Itu jadi sertifikat pertama dari redeem kode yang pertama itu yang Bapak Ibu tadi. Nanti ada lagi untuk berikutnya. Jadi jangan lupa untuk menebus kode setelah workshop online ini. Oke, saya rasa cukup. Sudah tidak ada yang bertanya dan sharing-sharing tentang workshop Office 365. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika kami selama penyampaian ini ada banyak salah, baik dalam ucapan atau dalam men-share screen itu ada salah-salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk semuanya. Makasih Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Budi. Oke. Sekarang kami akan bagi kode redeem. Sì, dai single mom di usia muda.